Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah pemirsa, senang sekali kembali lagi bersama saya Muhammad Hizbullah dalam program Serambi Islami spesial kajian ulama dan umara. Insya Allah akan tayang setiap hari Rabu mulai pukul 04.30 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan tema-tema yang berbeda-beda. Insya Allah pada pagi ini pemirsa kita akan mengangkat tema tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kita dan itu menjadi ciri khas dari agama kita, yaitu Islam adalah agama cinta. Mungkin di luar sana banyak yang mempersepsikan Islam itu adalah anti cinta. Padahal inti utama Islam itu adalah cinta. Nanti kita akan membahasnya lebih dalam bersama dengan dua guru kita. Alhamdulillah beliau selalu memberikan ilmunya kepada kita. Yang pertama saya sapa terlebih dahulu guru kita Dr. Kiai Haji Helmi Faisal. Assalamualaikum Pak Kiai, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, beliau tetap semangat nih. Ibu-ibu setiap minggu berikan wawasannya kepada kita. Kita doakan beliau selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dr. Kiai Haji Helmi Faisal adalah merupakan Komisi 1 anggota DPR RI. Ini konsep ulama dan umaroknya masuk. Kemudian yang kedua ada Gus Muda yang ilmunya bukan muda. Insya Allah juga sangat luas. Nanti akan memberikan wawasan kepada kita perspektif yang muda tentang Islam. Ada Gus Rihab Ilyas. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Gus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah beliau adalah Gus Muda yang baru saja menyelesaikan program magisternya di London, Inggris. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua untuk melihat Islam itu dalam berbagai perspektif. Dan juga ada sahabat saya yang suaranya luar biasa ibu-ibu. Kalau setiap hari Rabu itu dengar suara beliau tersentuh kita. Ada Ustadz Asep Syihabuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya lulusan LC. Lulusan? Lulusan LC. Lagi cemas. Mudah-mudahan bukan cemas secara rohani, tapi juga cemas hanya sifatnya dunia bisa jadi. Baik, dan juga saya sapa dari Majelis Taklim Khairun Nisa Tugu Utara, pimpinan Ibu Irawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat, setiap minggu belajar agama, dapat ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita di dalam mengarungi kehidupan. Tema kita, ibu-ibu dan juga pemirsa yang ada di rumah, temanya adalah Islam agama cinta. Saya akan mengawali kajian kita ini dengan saya mengutip hadis dari Nabi SAW dan ini nanti menjadi bekal kita untuk membedah lebih dalam. Rasulullah SAW pernah bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang penyayang, orang ramah, sopan santun dan penuh kasih sayang akan disayang oleh Ar-Rahman. Masya Allah. Maka sayangilah penduduk bumi, irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Kalau kita sayang orang, nanti bumi, makhluk-makhluk yang ada di bumi juga akan menyayangi kita. Saya akan langsung minta nih pandangan dari guru kita. Tapi sebelumnya mungkin saya akan persilakan Ustadz Asep dulu nih supaya lebih sahdu lagi. Siap. Kita akan bacakan Al-Quran dulu ya, izin Kiai Gus Ya, untuk betul, kita sama-sama mendengarkan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Asep Syihabuddin. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladhina zalamu idh yarawna al-'adhab
annal quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingannya, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, maka niscaya mereka pasti akan menyesal. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Subhanallah, itu tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang sangat luar biasa dibacakan oleh sahabat saya Ustadz Asep. Terima kasih. Sama-sama. Semoga pembacaan ayat Quran tadi semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita kembali ibu-ibu, temanya adalah Islam agama cinta. Cinta maksudnya cinta apa nih Bu? Nanti kita akan mengetahui. Mungkin yang pertama saya ke Gus Rihab dulu sebelum ke Ki Helmi. Islam agama cinta. Apa satu kata yang kita sebutkan bahwa ketika sebut Islam, Islam itu cinta? Gus. Islam itu cinta karena dia itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Ya, tapi cinta di bahasa Arab itu kan hub. Betul. Bukan rahmah. Rahmah itu kasih sayang kita maknaninya. Hub kita maknai cinta. Nah, hub dibagi menjadi dua menurut ahlul lughah. Ahli bahasa Arab membagi definisi hub atau cinta itu menjadi dua. Ya. Yang pertama namanya hubbul aqliyah atau hubbul aqli. Cinta menurut akal. Kayak orang sakit yang cinta minum obat walaupun itu pahit. Hubbul aqliyah. Aqliyah, karena ada alasannya. Dia minum obat itu, dia cinta minum obat itu karena dia mau sembuh. Bukan karena itunya, bukan karena obatnya. Cinta beralasan. Cinta beralasan, akli, punya alasan. Yang kedua namanya hubbul atifah. Nah, hubbul atifah cinta yang tanpa alasan. Nah, Islam nanti akan didefinisikan oleh kita bersama, kita bahas bersama masalah Islam ini dengan cinta yang atifah dan cinta yang akliyah. Baik. Jadi Islam itu adalah tanpa alasan. Mungkin nanti kita juga akan mengerti kapan disebut sebagai Islam itu dengan hubbul aqliyah dan juga hubbul atfiyah. Insya Allah nanti Kiai juga nanti akan memberikan pandangan kepada kita terkait dengan Islam agama cinta. Kenapa kita mengangkat tema ini Kiai? Karena memang saat ini mungkin banyak di luar sana yang belum mengetahui atau mendalami apa sebenarnya makna Islam itu. Kita nanti akan membahasnya lebih dalam lagi. Tetaplah bersama kami dalam program Serambi Islami TVRI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian ulama dan umara. Islam agama cinta. Ki Helmi, saya langsung saja. Ya, jadi cinta itu sebetulnya makom tertinggi dalam pencapaian kita kepada Allah itu. Ya. Karena kalau orang sudah punya cinta, maka dia menjadikan seluruhnya itu ibarat dalam satu rumpun keluarga. Jadi kita tidak lagi kemudian menebar marah, benci, permusuhan, dengki.
itu karena cinta. Kita juga akan senantiasa berbuat baik, ya, bersedekah dan seterusnya itu juga karena cinta. Nah ini ngomong-ngomong soal cinta, dulu ada seorang bertanya kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seorang itu bertanya kepada Kanjeng Nabi, ya Nabi, kiamat itu kapan datangnya? Yeah. Lalu Nabi menjawab, hanya Allah yang tahu. Lalu seorang ini kemudian, ya kalau kita bahasa istilah kita ini kepo lah, nanya lagi sama Kanjeng Nabi. Kalau gitu kira-kira hari apa? Ya. Lalu Nabi kemudian menjawab, ya, kira-kira hari Jumat, tetapi tetap hanya Allah yang tahu. Makanya kalau malam Jumat kita biasa suka deras, baca Quran apa Yasin. Ya, kan bersiap-siap, siapa tahu besok sudah kiamat kan gitu. Ya. Nah, kemudian Nabi ini balik bertanya kepada si fulan ini. Dari tadi bertanya terus soal hari kiamat, apakah sudah siap dengan kematian dan hari kiamat? Nah, kalau model-model kita ditanya begitu sama Nabi kan pasti jawabnya, Nggak siap. waduh, kita jauh dari siap, Nabi, ya kan? Menjawab aja kita nggak berani kan itu ya. Paling kita berdiam saja. Nah, si fulan ini lantang, berani menjawab. Dia mengatakan, saya siap Nabi. Lalu Nabi bertanya, apa modalmu atau bekalmu menuju kepada kematian dan hari kiamat? Dia menjawab, modal saya adalah saya cinta kepada Kanjeng Nabi. Lalu Nabi kemudian menyampaikan dawuh, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, bersamaku di surga. Luar biasa. Jadi hanya bermodalkan cinta. Bermodalkan cinta. Ya. Jadi itulah yang kemudian jangan-jangan ibadah yang sedikit itu, ya, punya makom, punya kedudukan di sisi Allah itu karena ada cinta. Ya. Makanya kan kita sering mendapatkan ajaran-ajaran qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin. Sedekah yang disertai dengan apa namanya itu? Umpatan-umpatan. Ya. Itu apa namanya? Lebih utama dengan senyuman lah. Ya. Ya. Jadi perkataan yang baik, ya, itu lebih utama daripada sedekah yang disertai dengan umpatan. Ya. Ya. Jadi misalnya kita dimintain tolong, kemudian kita ngasih duit, ini, ente rewel terus dari tadi minta duit terus itu. Ya. Itu masih mendingan kita, aduh, mohon maaf ngapunten saya sedang nggak ada duit ini ya. Tapi saya doakan mudah-mudahan nanti kalau saya ada duit saya dengan senyuman. Ya. Ya. Jadi perkataan yang baik itu yang disertai dengan senyuman, ya, itu lebih utama daripada apa namanya berbagi sesuatu tapi dengan apa namanya umpatan-umpatan. Nah, itu yang penting saya kira dalam Islam itu bahwa makanya sejak awal Islam itu turunkan sebetulnya menebarkan cinta, menebarkan rahmah. Baik. Jadi hati-hati soal cinta ini hati-hati. Ya. Karena apa? Karena dia punya makom. Ya. Ya. Jadi maka untuk itu janganlah kita menganggap remeh seseorang, ya. Karena kita nggak pernah tahu kadar cinta seseorang itu pada Kanjeng Nabi seperti apa. Ya. Kadar cinta dia itu bagaimana dalam malam-malamnya sujud kita semua tertidur itu dia takarrub pada Allah. Itu banyak sekali yang rahasia. Baik. Nah kalau sejak awal kita menjadikan Islam itu sebagai agama cinta, maka kita nggak ada musuh. Ya, damai. Damai. Ya. Jadi semua itu kita anggap mereka punya orang-orang yang berniat baik terhadap Allah dan orang-orang yang berniat baik terhadap kita. Baik. Luar biasa. Jadi hanya bermodalkan cinta ibu-ibu, tapi bukan cinta palsu ya Kiai ya. Ya. Cinta beneran ibu-ibu. Jadi cintanya, tingkah lakunya, tutur katanya juga adalah bersendikan cinta karena Allah. Saya kembali kepada Gus Rihab. Gus, sebagai orang yang pernah lama tinggal di Inggris ya. Islam agama cinta. Ini kayaknya perlu kita promosikan kepada seluruh dunia, kepada seluruh umat manusia bahwa Islam siap bertetangga dengan siapapun. Islam siap membangun relasi dengan siapapun. Mungkin perlu ditekankan lagi kepada kita dan juga kepada seluruh pemirsa di rumah, Islam agama cinta. Ya.
Jadi Islam agama cinta itu sering diajarkan, kita temukan di kitab-kitab kayak kitab Imanul Malaikah, nama kitabnya itu, kecil kitab. Itu dia, di situ ada tulisan Talabul ilmi yuhibbuhu kullu syai'. Orang yang mencari ilmu agama, al ilmu berarti satu ilmu yang tertentu, maksudnya agama maksudnya. Ma'rifah. Ilmu agama, maka dia dicintai oleh seluruh sesuatu. Nah, sekarang kita membedah lafaz syai'. Syai' itu ada apa? Syai' ada jamat, ada nabat, ada hayawaniyat, ada insaniyat. Syai', jamat, benda mati. Environment, tanah, terus nabat, tumbuhan. Hayawaniyat, hewan. Terus insaniyat, manusia. Semua hubbu ini bisa dicampur hubbul atifah dan hubbul akliyah. Di dalam yang semua. Di dalam semua. Jadi benda mati, kita menjaga environment, lingkungan, menjaga lingkungan kita agar tidak tercemar, menjaga udara kita agar tidak tercemar. Itu semuanya perintah Allah. Lebih dosa mana? Orang yang dosa nggak menurut kita? Orang misalkan mandi di bawah aliran sungai, betul. Yang atas itu mencemari ke bawah. Ya dosa. Itu ajaran Islam. Itu jamat. Berarti kita harus mencintai kelestarian alam. Jamat kan mati batu-batuan. Itu harus kita jaga. Jangan eksploitasi terus-menerus tanpa menjaga ekosistem itu. Orang-orang nggak ngerti itu. Betul. Padahal itu ajaran kita duluan. Belum ada SDGs sekarang itu. Betul. Ya kan? Ya. Nah, habis itu nabat. Jadi kita nggak boleh membabat habis hutan. Jadi seluruh tumbuh-tumbuhan itu harus kita cintai. Subhanallah. Cintai akliyah dan atifah. Akliyahnya ya karena untuk menjaga udara kita, untuk lingkungan yang lebih baik. Atifahnya ya karena Allah. Udah, karena dia tumbuhan makhluk hidup, saya juga makhluk hidup. Apa bedanya makhluk sama makhluk? Nggak ada bedanya. Berarti saya harus mencintai dia. Habis itu hayawaniyat. Hayawan, binatang. Ya, mencintai hayawaniyat. Umar pernah marah. Ada orang nyembelih kambing di depan kambing. Oh, nggak boleh. Kata Umar, anta dzabahta hadza syat maratain. Kamu sembelih kambing yang hidup ini 2 kali. Dia ngelihat saudara disembelih itu sama rasanya kayak disembelih. Jadi saya ngelihat saudara saya disembelih kan rasanya sama. Iya. Terus disembelih juga ujungnya. Nah, itu kecintaan terhadap binatang, makhluk. Hayawan. Jadi BKSDA itu orang-orang baik. Orang yang menjaga lingkungan, perhutani, BKSDA itu orang-orang baik. Nah, insaniyah itu sosial. Ya. Nah, iya, semuanya ini makhluk. Semuanya bisa menggabungkan akliyah dan atifah. Saya cinta kepada ulama karena ulama mengajari saya. Ada karenanya. Akliyahnya ada. Atifahnya juga ada. Kadang saya disuruh ulama perintah yang nggak ngerti apa, tapi saya lakukan itu. Karena atifah. Gitu. Nah, kepada hewan juga kadang kita seperti itu. Gitu. Jadi luar biasa Ibu. Kita mungkin istilah-istilah ini mungkin kita anggap bahwa Barat yang pertama kali gitu, ya. Iya. Padahal hatta kepada binatang mungkin yang selama ini banyak digencarkan adalah cinta kepada sesama manusia, kemanusiaan. Tapi kita lupa kadang dalam konteks-konteks hayawan, nabat, kemudian yang tadi benda-benda mati itu juga adalah bagian. Lalu pertanyaannya adalah, kalau memang begini indah ajaran Islam, Gus, kenapa masih ada juga sebagian di luar sana yang membawa Islam bukan atas nama cinta? Apa sebenarnya yang salah? Sebenarnya kalau dia betul-betul memahami Quran dan dia betul-betul menelaah hadis dan mendengarkan para ulama-ulama yang sanadnya musalsal sambung sampai Rasul, itu pasti paham bahwa kita tidak akan bisa mencintai Tuhan tanpa adanya kita mencintai itu tadi jamat, benda mati, nabat, tumbuhan, hewan dan manusia. Dan kita tidak bisa menghargai manusia jika kita belum pernah belajar untuk mencintai selain manusia. Iya betul. Nah, nanti cinta kepada Allah itu baru yang atifah. Nantilah. Baik. Saya kembali kepada Ki Helmi.
Kalau gini ajaran Islam, Kiai, Islam itu sebenarnya bisa menjadi peradaban besar Oh ya, ya. bagi umat manusia, bukan hanya bagi umat Islam. Iya betul. Jadi misalnya soal dimensi humanity, Ya, kemanusiaan, humanity, kemanusiaan. itu Islam mendudukan tempat juga yang sangat tinggi. Ya. Jadi misalnya begini, kita ada seseorang yang kelaparan, kita kasih dia makanan. Ya. Itu jangan hanya terlepas karena dia Muslim loh. Ya. Jadi barang siapa yang menolong seorang manusia, ya, itu pada dasarnya tidak telah menolong seluruh umat manusia. Itu dimensi humanity, kemanusiaan dalam Islam. Ya. Maka untuk itu tolong-menolong itu nggak perlu kita melihat agamanya siapa. Betul bahwa ya terdekat dulu. Ya, kalau misalnya ada saudara kita yang memerlukan bantuan, ya, itu terdekat dulu. Tapi kalau di jalan kan kita nggak pernah tahu ya agamanya apa. Ya. Nah, maka untuk itu marilah kita ini menjadi agen-agen dari marketing, ya, yang menyebarkan Islam itu agama cinta, agama yang penuh dengan keramahan, penuh dengan kedamaian, sehingga ini akan menjadi satu model dakwah tersendiri bagi orang lain. Ya. Saya 2-3 tahun yang lalu lah, beberapa kali sering membimbing orang itu untuk membaca 2 kalimat syahadat. Dan ketika saya tanya, selalu jawabannya adalah melihat contoh-contoh dari bagaimana beberapa tokoh dalam Islam itu mengajarkan tentang kedamaian dan keramahan. Ya. Bukan misalnya, oh saya itu melihat tayangan YouTube yang marah-marah gitu, enggak. Ya. Jadi kadang hal-hal yang menurut kita sepertinya itu sepertinya biasa gitu. Nah, maka untuk itu Islam itu adalah agama yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan cinta, penuh dengan keramahan. Maka kita jangan mereduksi kemudian agama ini seolah-olah isinya ancaman, isinya kebencian, isinya permusuhan. Ya. Saya kira itu jauh dari Islam. Ya. Baik, kita sepakat ya, Kiai. Islam, Gus, sudah memberikan rambu-rambu. Bahkan tadi saya juga baru ngeh kita ya, yang disampaikan juga oleh Gus Rihab tadi, bahwa yang sifat yang tidak kasat mata juga kita disuruh untuk cintai. Mungkin tadi itu kalau cintai makhluk di bumi, mungkin apapun itu akan dicintai oleh malaikat. Insya Allah nanti kita akan membahasnya lebih dalam lagi, Kiai. Sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam program Serambi Islami TVRI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian ulama dan umara, masih dengan tema Islam agama cinta. Bahkan tidak bisa ditanggalkan antara cinta dan juga Islam. Saya ke Gus Rihab. Gus, Islam rahmatan lil alamin cukup populer di berbagai belahan dunia. Tapi implementasinya ini masih abu-abu. Konsep Islam rahmatan lil alamin. Bisa dijelaskan? Ya, jadi Rasul menjelaskan di hadis-hadis yang sudah sering dibaca bahwa di langit itu Allah punya 100 rahmat, lalu 1 diturunkan ke bumi. Dan semuanya saling menyayangi dari 1 rahmat Allah. Nah, 1 rahmat Allah itu sampai binatang itu kalau anaknya mau nyusu yang kaki 4 itu mengangkat kakinya supaya nggak keinjak, kata Rasul gitu. Itu maksudnya, bagian dari rahmat itu? Ya, bagian dari rahmat itu masuk ke dalam hati kita, saling menyayangi kepada yang lain. Terus Rasul disebut rahmatan lil alamin. Rasul disebut sebagai rahmat kasih sayang untuk semesta alam ini. Jadi kehadiran Rasul itu kan risalah tsauriyah. Jadi membawa utusan tsauriyatul insaniyah, revolusi manusia total. Liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Nah, akhlak itu bukan di etika. Jadi ini penjelasan ke Said Aqil Siraj. Akhlak itu bukan hanya sekedar etika. Akhlak itu revolusi mental, revolusi secara sivilis, menjadi lebih beradab.
Jadi orang tuh menjadi lebih beradab dengan kedatangannya ajaran Rasul yang didasari oleh kasih sayang sesama manusia. Tidak perlu melihat kata Bapak tadi apa dia latar belakangnya apa. Selama dia masih manusia ya dia manusia. Gitu. Selama dia masih manusia dia manusia. Bahkan Islam menyuruh kita mencintai yang tadi saya bilang. Ya. Barang mati. Barang mati. Barang mati, tumbuhan, hewan dan manusia. Itu. Karena rahmatan lil alamin berarti mencakup seluruh alam. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan kita belajar Islam setiap minggu, setiap bulan, itu kita semakin mengerti bahwa rahmatan lil alamin bukan hanya untuk manusia. Tapi manusia jelas sudah tercakup di situ. Kata alam. Iya, alami. Kayak Rabbul Alamin. Ya Rabbul Alamin. Nah, iya. Jadi kita harus mencintai seluruhnya. Nah, ketika kita mencintai seluruhnya, maka Allah akan cepat membukakan pintu maghfirah. Pintu maghfirah dari Allah. Gini, Sayyidina Umar itu melepas burung yang dijual oleh anak kecil. Anak kecil jual burung gereja. Kan Ra'aitu sabiyya yashtaril usfur, kan kata dia. Saya tuh ada orang ulama mimpi ketemu Sayyidina Umar. Dia nanya, "Umar, Allah melaku apa kepadamu?" Terus kata Sayyidina Umar, "Saya dimaafkan." Sebab apa kata orang itu? Sebab saya pernah beli burung gereja itu kecil, burung usfur. Terus saya beli dari anak kecil, saya lepas. Imam Ghazali dapat ampunan dari Allah gara-gara ada lalat yang nempel di tintanya. Gini. Terus pertanyaan kita kan, berarti pintu maghfirah Allah itu terbuka ketika kita menyayangi makhluk lain. Seekor lalat, seekor anjing, itu jelas derajatnya di bawah manusia. Bagaimana jika kita mencintai manusia dan menyayangi manusia? Subhanallah. Itu bukan hanya maghfirah. Jadi terus bagaimana? Pelacur ini itu amalannya buruk semua loh umpama. Sayyidina Umar amalannya baik semua. Kok bisa sama-sama dapat maghfirah? Oh gitu, itu beda urusan. Kalau itu beda urusan. Pelacur ini dapat maghfirah. Betul. Sayyidina Umar dapat maghfirah juga gara-gara burung, itu betul. Maghfirahnya datang dari burung yang dilepas Sayyidina Umar. Maafnya Allah. Tapi seluruh yang diamalkan Umar, wa kullu ma amila Umar li raf'id darajat. Untuk mengangkat derajat Sayyidina Umar di sisi Allah. Tetap pelacur ini dapat ampunan dari Allah, tapi makomnya di sisi Allah tidak mungkin setara dengan makomnya Sayyidina Umar. Baik. Luar biasa. Islam agama cinta. Inilah yang dimaksud dengan Islam rahmatan lil alamin, Ibu. Dan kita semua juga bisa menebarkan itu ya, Kiai ya. Saya kembali ke Kiai. Kalau mengenai cinta, ada nggak sih batasan cinta kepada manusia, Kiai? Atau mungkin bisa dielaborasi lebih dalam lagi terkait dengan Islam cinta dan Islam rahmatan lil alamin. Ya, jadi sebetulnya di Quran itu lebih banyak ajaran-ajaran kita itu dikembalikan ke bumi untuk bagaimana kita itu hablum minan nas. Memperkokoh cinta kita melalui hubungan sosial kita dengan sesama manusia. Bahkan dalam banyak ayat sering disebutkan misalnya fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Sholat itu kan sebuah pekerjaan yang mulia. Betul. Kenapa bisa disebut celaka orang yang sholat? Adalah mereka-mereka yang mendurhakakan anak-anak yatim, fakir miskin dan seterusnya. Jadi ini sebetulnya sudah penggambaran kepada kita ya, bahwa orang yang sujudnya baik, dia pasti sedekahnya juga baik. Ya. Orang yang puasanya baik, dia juga pasti berbaginya juga baik. Ya. Nah, kalau ada orang-orang yang sepertinya sholatnya baik, tapi dia itu jahat terhadap orang lain, ya, dia membenci orang lain, bermusuhan, bahkan pelit terhadap orang lain. Ya, pada hakikatnya dia belum sejatinya taqarrub kepada Allah. Ya. Karena sejatinya orang yang dekat kepada Allah itu juga dekat kepada manusia. Ya. Maka disebutkan juga sebetulnya tugas agama itu adalah ada dua yang disebut falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi ada dua tugas
agama, saya kira yang pertama itu adalah membebaskan manusia dari al-ju', dari rasa lapar. Ya. Artinya ya sedekah. Bagaimana kita mengurangi kemiskinan dan seterusnya. Ya. Yang kedua adalah al-khauf, ya, dari kecemasan, ya, dari ketakutan. Nah, orang-orang yang berilmu, yang tidak berilmu, orang-orang yang kurang pendidikannya, kan lebih banyak cemas. Dia ini banyak sekali yang dia tidak ketahui. Ya. Maka untuk itu tugas agama adalah bagaimana membebaskan umatnya ini dari kemiskinan, dari kelaparan, dari ketertinggalan. Ya. Itu tugas kita semua secara kolektif. Nah, maka sejak awal, mari kita jadikan Islam ini sebagai agama yang penuh dengan kedamaian. Ya. Bahkan sejak awal, ayat yang sangat masyhur ya, bahwa dalam mengajaknya pun itu juga harus dengan cinta, ya, bil hikmah. Ya, ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Bahkan kalau kita ini ada perbedaan juga harus diselesaikan dengan cara yang baik. Ya. Nah, di luar sana kita sering sekali melihat ada yang mendakwahkan Islam tapi tidak bil hikmah. Ya. Bahkan mereka berbeda-beda cara menyampaikan perbedaan itu dengan menebar permusuhan. Ya, kalau jelas sekali kalau lihat dari ajaran-ajaran dari para ulama kita, para guru kita, ini jelas jauh dari Islam. Baik. Ya. Jadi sejak awal marilah kita menebarkan benih-benih bahwa Islam itu adalah sebagai agama yang penuh dengan cinta dan rahmat. Baik, kalau implementasinya, Kiai, sejauh ini implementasi Islam agama cinta di Indonesia? Ya. Saya kira kalau kita berangkat haji, umroh, dan seterusnya, ya, itu nampak sekali ya, bahwa potret keberagamaan orang Indonesia itu menurut saya itu teladan. Ya. Sekarang kalau orang Indonesia, ada orang lagi sujud, apa kita berani ngelangkai orang sujud? Kan nggak berani. Ya. Kita menunggu dulu selesai atau kita melipir ke sebelah kirinya atau sebelah kanannya, membelakanginya. Gitu. Tapi kan nggak jarang kalau kita sedang haji atau umroh, kita sedang sujud dilangkai kepala kita. Tendang malah pernah. Ya? Saya pernah ditendang nih. Iya, pernah ditendang itu. Tendang saya. Semua pasti punya pengalaman itu. Dan nggak usah baperan di sana. Oh, jangan-jangan saya dulu di sana Indonesia. Enggak, itu memang budaya orang sana itu menganggap hal yang biasa. Ya, atau sesuatu yang dianggap bukan bagian dari akhlakul karimah mungkin ya. Nah, tapi orang Indonesia, jadi mereka akhirnya dalam rapat kadang-kadang menindas. Ya. Kita ini udah rapat, mereka datang udah geser aja kita. Kalau kita kan mau ikut soft itu kan selalu lihat mana yang kosong gitu kan. Nah, itu jangan heran, itu dari situ saya sudah kelihatan. Dan bayangkan Bu, semuanya ya. Menurut saya penerapan Islam agama cinta itu Indonesia itu terbaik. Contoh bagi negara-negara lain. Yang paling konkret adalah ini saya pernah dulu ya, Allah yarham, ketika saya ngobrol dengan Gus Dur dulu ya, saya masih aktivis di Ikatan Pelajar NU ya. Gus Dur itu tanya kepada saya yang saya tidak menjawabnya juga, dan Gus Dur menjawabnya sendiri gitu. Itu kan sering di PBNU itu 2 lantai, kita sore sering sowan itu. Gus Dur sering tanya begini, tahu nggak kebesaran Islam di Indonesia itu? Ya, kan saya menjawabnya hutan kertas, ya gitu, saya nggak ngerti gitu. Lalu Gus Dur menjawabnya, lihatlah Candi Borobudur. Nah, kan aneh ini kan. Iya, benar. Gus Dur bertanya, tahu nggak tanda kebesaran Islam di Indonesia? Candi Borobudur. Kalau kita jawabannya kan, oh tahu, Masjid Istiqlal gitu kan, pesantrennya banyak gitu kan. Ya Gus Dur enggak, lihat Candi Borobudur. Apa yang ingin digambarkan Gus Dur? Kenapa Candi Borobudur, Gus? Ya, Gus Dur lalu menjawab, lihatlah, ini candi tempat peribadatan umat Buddha, bertempat di kawasan yang mayoritas umat Islam. Tidak, kita ini sebagai umat Islam ini yang mayoritas tidak merusaknya, tidak mengganggunya, tidak kita kemudian tidak merusaknya. Kita ikut sama-sama menjaga, merawatnya, bahkan kita ingin ikut membanggakannya. Ya kan kalau kita ke luar negeri ketemu orang bule, apa hebatnya Indonesia? Oh,
we have the biggest temple in the world. Kita punya candi terbesar. Mana? Borobudur. Kan begitu. Ya. Kan kita misalnya tanya, Indonesia hebatnya apa? Oh, saya punya Istiqlal misalnya. Saya seorang Muslim. Ya, tapi saya ngomong kita punya candi Borobudur. Jadi yang ingin disampaikan oleh Gus Dur bahwa tanda kebesaran Islam Indonesia, lihat candi Borobudur. Apa? Kita nggak merusaknya. Itu artinya ajaran Islam tidak mengganggu yang lainnya. Kita melindungi, bahkan memberikan kasih sayang kepada yang lain. Itu sebuah dakwah itu. Jadi banyak orang masuk Islam itu justru karena kelenturan kita, karena moderasi kita, karena toleransi kita. Bukan karena kita jihad takbir Allahu Akbar, bakar. Bukan karena itu. Itu semua orang semakin jauh dari Islam. Wah, garang-garang ini orang Islam ini ternyata ya. Bahkan Kiai kalau pernah saya baca juga bahwa salah satu kenapa Islam di Indonesia ini meskipun beragam suku budaya, yaitu yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi adalah gara-gara penyebabnya punya moderasi. Sifat ya, welas asih dan moderasi. Tapi di luar itu singkat Pak Kiai, apa tantangan dalam implementasi Islam cinta kita di Indonesia? Tantangannya adalah lagi-lagi sosial media, paham-paham transnasional yang masuk ya, yang sedikit-sedikit jihad ngebom, sedikit-sedikit jihad ngebom, itu kadang-kadang oleh sebagian kalangan masyarakat itu dianggap sebagai kebenaran. Itu yang merusak, yang akhirnya menimbulkan permusuhan. Ya. Ya, jadi sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit sesat. Ya. Jadi seolah-olah mereka yang punya surga. Gitu. Ya. Coba kita lihat lagi. Ya, kita lihat lagi. Ibu bapak mungkin sering ke Bali ya, pernah ke Bali. Di sana masyarakatnya mayoritas beragama apa Bu? Hindu. Ya. Kita ini yang Indonesia yang hampir 80% lebih ya, hampir 90% kita ini mayoritas umat Islam ini. Kan kita nggak mengganggu orang. Betul. Kemudian orang Bali ada pura, kemudian kita hancurkan apa-apa. Kita kan kalau ke Bali menghormati itu sebagai budaya. Ya. Misalnya nggak kita kemudian, ini orang ini kok menyembah apa ini kan? Enggak. Tapi kita harus hormati mereka. Menghormati. Ya. Ini luar biasa. Ini menurut saya cermin dari wajah Islam di dunia ini yang menurut saya sekarang ini menjadi teladan terbaik. Itu Indonesia. Baik, terima kasih Kiai. Mudah-mudahan contoh wajah Islam ini bisa menjadi banyak diikuti oleh negara-negara di luar sana bahwa Islam adalah punya satu contoh untuk menerapkan Islam cinta. Insya Allah kita akan membahasnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam program Serambi Islami TVRI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian ulama dan umaroh, masih dengan tema Islam agama cinta. Tadi Kiai Helmi sudah memberikan contoh-contoh yang memang banyak peneliti dan ilmuwan mengakui itu Kiai. Bahkan ketika kita baca jurnal-jurnal internasional itu bahwa banyak negara-negara di luar sana ingin datang ke Indonesia untuk belajar konsep Islamnya seperti apa. Kok banyak agama, banyak bahasa, banyak budaya, tapi kok bisa akur di sini. Tetapi di luar itu, Gus, tantangan juga masih ada tentunya. Contohnya dalam Islam cinta, dalam agama cinta. Kita beberapa waktu lalu dihebohkan oleh adanya orang ninggal. Gus, mungkin saya nanti minta pandangan Gus. Ada orang ninggal yang tetangganya tuh nggak tahu sampai dia ninggal sampai udah mengering, mohon maaf ya. Iya. Ini kan konsep Islam itu kan kayak sangat peka kepada lingkungan sosial. Ini mungkin ke depan, mungkin saya ke Gus. Apa yang perlu dibenahi lagi? Kan kita sudah punya konsep yang luar biasa nih, cinta kepada sesama. Tapi kok masih ada tetangga kita yang mati kita nggak tahu, entah karena motif kelaparan dan sebagainya. Bagaimana Anda melihat ini? Menurut saya suatu yang terjadi kalau fokus ke situ itu saya nggak bisa komentar apa-apa lah. Tapi dalam masyarakat Indonesia kita sudah punya nilai yang sangat baik seperti yang disampaikan Pak M. Faisal. Sampai waktu saya itu belajar ilmu politik di University of Sussex dulu, International Development. Saya belajar American Culture waktu itu. Itu ada nama Abdurrahman Wahid dan ada Nurholis Majid. Yang masuk di sana? Masuk di sana, mereka mengabarkan di orang Middle East itu belum bisa seperti kita. Bahwa kita menerapkan, Gus Dur, Nurholis Majid, itu menerapkan
negara republik yang bernilai masyarakat Islam. Ya, yang sesungguhnya. Jadi Islam yang sesungguhnya seperti itu. Dan itu dipelajari di London di satu matkul. Jadi itu cukup membanggakan untuk Indonesia, di mana kita itu sudah menjadi masyarakat Islam yang saling mencintai dan menghargai satu sama lain dan diakui di era internasional. Baik. Ya. Ini menurut saya suatu penghargaan yang sangat luar biasa yang kita tidak boleh mundur nih Kiai ya. Apalagi di Indonesia ada 2 ormas besar yang menjadi sumber kedamaian, inspirasi, bahkan banyak yang belajar kepada NU dan Muhammadiyah. Tapi kali ini Kiai, saya ingin menampakkan pertanyaan dari media sosial. Saya akan minta kesediaan nanti dari Kiai Helmi untuk memberikan jawaban terkait dengan keresahan-keresahan makhluk digital. Manusia-manusia digital di luar sana. Oke, saya akan bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra dari Cirebon. Izin bertanya, bagaimana hukumnya bila seseorang yang mengaku beragama Islam tetapi perilakunya kepada orang lain jauh dari sifat kedamaian, bahkan cinta sesama Islam, sesama manusia. Islam tapi perilakunya bukan Islam. Bagaimana hukumnya? Oke. Ya, orang-orang yang ibadah mahdohnya itu baik tapi ibadah sosialnya itu buruk, ya pada hakikatnya menurut saya dia belum sejatinya menjadi seorang yang kafah. Karena sekali lagi Islam itu adalah agama kemanusiaan. Betul. Agama yang sejak awal itu mendorong umatnya agar senantiasa mau saling tolong menolong, saling membantu, ya, saling mengasihi, ya, kemudian juga saling memberikan perlindungan, ya. Tidak kemudian dia kemudian beribadah justru semakin menjauhkan mereka dari kehidupan sosial bertetangga atau membantu yang lainnya. Itu sama sekali jauh dari Islam. Nah, maka kalau kita melihat guru-guru kita pada kehidupan sehari-hari kita, ya, contoh ulama-ulama kita, kiai-kiai kita di pesantren, coba kita lihat. Ya. Dia 24 jam waktunya itu untuk memberikan pengajaran, kadang-kadang masyarakat datang ke situ, ya. Ada kiai, ini anak saya sakit, mohon doanya, kiai saya punya utang ini kiai, ya. Saya dikejar-kejar debt collector ini kiai. Saya sudah nggak berani pulang. Ya. Banyak sekali. Dan kiai-kiai itu nggak pernah merasa lelah untuk memberikan bantuan pertolongan kepada masyarakat. Itu sebetulnya cermin yang luar biasa bahwa para ulama, para kiai itu mereka dari segi ibadah mahdohnya kita semua tahu, ya, orang-orang yang bahkan ngelakoni, ya, ada tirakatnya juga mereka itu, ada puasanya, ada sholat malamnya, ada menjalankan berbagai macam upaya-upaya ataupun khususiyah, ya. Tetapi dalam kehidupan kesehariannya juga mereka sangat baik sekali. Ya. Kan nggak ada tuh yang namanya misalnya kiai itu masyarakatnya itu jauh misalnya, nggak ada. Dia sangat berbaur kepada masyarakat. Berbaur kepada masyarakat. Itu kan contoh di sekitar kita. Ya. Contoh di sekitar kita, contoh di lingkungan kita, yang menurut saya itu harus kita jadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi ibadah mahdoh, ibadah ghairi mahdoh itu harus seimbang dan baru dikatakan sebagai Islam yang sempurna. Sempurna. Oke, Gus Riyad, bisa ditambahkan? Ya, jadi apakah hukumnya orang Islam yang tidak mencintai satu sama lain? Sangat tidak sempurna Islamnya. Saya tidak berani mengatakan dia hukumnya haram atau gimana. Karena semua ibadah mahdoh itu bertujuan untuk sosial. Apa tujuannya sholat? Apa gunanya kita sholat lah? Apa artinya lah? Apa hikmahnya lah kita sholat? Jika kita tidak menyayangi sesama manusia. Begini, di Hikam ada kitab namanya Hikam karangan Ibnu Athaillah Iskandari. Sesungguhnya Allah itu perintah kepada kamu tentang hal ini dan melarangmu tentang hal ini. Itu bukan karena buat dia, itu buat dirimu sendiri.
Jadi umpama kita sholat pahalanya hanya untuk kita. Ya. Kita puasa ya pahalanya untuk kita. Ya. Kita jangan untuk kita terus. Terus apa yang kita berikan untuk orang lain? Harus ada implementasi yang kita berikan untuk orang lain. Dan itu adalah bahasanya Kiai Hilmi adalah taqarrub ilallah yang mendekatkan lebih jauh. Ya, betul. Betul. Ketika kita mendekat kepada Allah dengan sholat, ya mungkin nantinya akan mendekat. Tapi prosesnya akan lama sekali ketika tidak dibarengi dengan kebaikan sosial, kebaikan sesama manusia. Jadi ibadah tetap jalan, Gus ya. Oke, jadi ibadah tetap jalan, tetapi harus diimbangi juga dengan ibadah-ibadah ghairu mahdhah yang sifatnya bantu orang. Jadi sholatnya rajin juga nggak bantu orang, Ya, jadi, bukan sebaliknya. Gitu, jadi Gus. melangkah dari syariat kepada hakikat namanya. Oke. Jadi syariatnya kita sholat, ya hakikatnya kita dengan sholat itu kita menambah rasa kita kepada orang lain, kepada lingkungan. Jadi syariat terus kita melaksanakan sholat itu, lalu kita terjun ke yang namanya hakikat sholat itu apa? Gitu. Baik. Itu Luar sama biasa. dengan kisah Nabi Musa ketika telah berjumpa dengan Tuhan, kemudian Nabi Musa kan, aku ingin sesering mungkin berjumpa denganmu. Lalu Allah menyampaikan bahwa temuilah aku kepada mereka-mereka yang perutnya lapar, mereka yang sakit. Ya. Engkau akan berjumpa denganku. Di perut-perut orang lapar. Ya, jadi kalau kita, maksudnya ya kalau kita membantu orang lain ya, anak yatim, kita berbagi, ya, ada orang sakit kita jenguk, ya, itu pada hakikatnya kita sedang berjumpa dengan Tuhan. Rahman dan Rahimnya Allah ada di situ, gitu guys. Baik, masih ada pertanyaan lagi, Kiai. Kita akan bacakan masih dari media sosial, Ustaz Asep. Nah, nanti juga saya minta Ustaz Asep untuk siapkan pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Purwokerto, Gus. Saya Vina dari Purwokerto, izin bertanya, konsep cinta dan kasih sayang dari sudut pandang agama Islam, agar kita sebagai umat Islam bisa menghapus cap Islamofobia di masyarakat. Gus, Islamofobia di Indonesia, bagaimana Anda melihat itu? Masih ada Islamofobia? Atau pandangan Islamofobia? Awal Islamofobia itu dari negara-negara barat. Ya. Jadi di sana itu memang kalau kita melihat ya, itu memang orang Islamnya berpakaiannya berbeda dengan orang biasanya. Itu yang pertama. Cara berpakaian itu bisa mensegmentasikan antara orang Islam dengan bukan orang Islam. Di luar. Kalau di Indonesia lebih enak. Karena kita berpakaian sama. Ya, yang Islam, yang Kristen, yang Hindu, Buddha, semua pakaiannya ya biasa-biasa saja. Nah, konsep Islamofobia ini mengerikan ketika terjadi namanya 9/11 di Amerika. Di Amerika. Jadi mulai terorisme yang besar-besaran itu muncul lama-kelamaan menjadi Islamofobia. Kalau di negara kita juga terjadi Islamofobia saat penurunan Pak Ahok dulu. Itu jadi banyak masyarakat yang yang mulai lagi Islamofobia. Yang lebih mengerikan lagi adalah ajaran-ajaran yang dari luar negeri masuk ke tanah air ini, transnasional. Ya, lalu mengajarkan Islam keras, ya, Islam yang radikal, Islam ortodoks kalau kata anak-anak muda itu. Nah, itu membuat takut anak-anak muda. Nah, perasaan takut itu namanya Islamofobia. Nah, gini, caranya bagaimana menghindarinya? Yang pertama, caranya belajar dulu. Ngaji dulu. Ngaji dulu yang selesai, jangan separuh-separuh. Jadi ngaji dulu yang khatam. Yang ngaji selesai. Sama kiai-kiai yang kredibel. Terus setelah ngaji, implementasikan itu kepada masyarakat luas. Lewat sosial media maupun di kehidupan sehari-hari. Lewat interaksi relasi sosial. Lama-lama itu akan hilang. Gitu. Baik. Kalau Ki Helmi, Islamofobia, Ki? Ya, itu kan berangkat dari ketakutan yang berlebihan atas ulah dari oknum segelintir orang-orang yang mengatasnamakan Islam, tapi mengajarkan Islam dengan cara yang salah. Ya. Tadi yang disebut oleh Gus Rihab bahwa ada sekelompok Islam garis keras. Ya. Yes, kita kalau lihat ISIS kan,
luar biasa itu, NII. mereka itu kerasnya ya. Bahkan makam-makam dari para nabi, para aulia aja dibabati semua ya. Ya, itu yang jadi sudah nggak ada ukhuwah Islamiyah, sudah nggak ada apa namanya ukhuwah insaniyah itu, mereka itu tapi mengatasnamakan Islam dengan menggunakan identitas baju-baju simbol-simbol Islam. Ya. Ya. Padahal kan harus dibedakan sebetulnya antara ajaran Islam di satu sisi dengan budaya Arab di sisi yang lain. Ya. Jadi kan kalau orang Indonesia kita sholat pakai sarung, pakai kopiah, pakai batik. Ya. Ya. Ini kan budaya orang Indonesia itu pakai apa namanya sarung, pakai batik, pakai kopiah. Kopiah. Nah sebetulnya kalau di Arab ya itu menggunakan gamis. Ya. Nah, apakah orang yang sholat dengan menggunakan gamis itu lebih utama daripada yang menggunakan batik? Ya, bukan di situ masalahnya. Belum tentu, kayak. Ya kan? Kalau secara syar'inya ya kita bagaimana dia membacakan Al-Fatihah itu makhrajnya bener apa enggak, rukun-rukunnya bener apa enggak, semuanya kan itu. Nah, jadi Islamophobia itu adalah ketakutan dari sekelompok atau negara terhadap adanya orang yang mengatasnamakan agama, ya. Kemudian dia misalnya begini, tiba-tiba di pesawat ada orang, ya kalau kita lihat ISIS kan bajunya begitu khas gitu, tiba-tiba masuk di pesawat, kan orang udah ketakutan ini, wah, jangan-jangan bawa bom. Jangan-jangan dia bawa bom. Padahal mungkin orang ini dari suku tertentu memang bajunya begitu. Betul. Gitu. Nah, jadi mereka langsung mungkin dari mau naik pesawat udah dilarang masuk mungkin ini, periksa dan seterusnya. Nah, jadi menurut saya cara kita untuk menghilangkan adanya Islamophobia, terutama di Barat sebetulnya, ya, itu adalah ya terus saja kita ini menjadi bagian dari upaya kita untuk menunjukkan kebaikan. Islam adalah agama yang ramah. Baik. Terima kasih Kiai dan Gus Rihab. Insya Allah nanti kita masih ada sesi selanjutnya. Tetaplah bersama kami dalam program Serambi Islami TVRI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian ulama dan umara, masih dengan tema Islam Agama Cinta. Ibu-ibu dengar penjelasan tadi dari Gus dan juga dari Kiai, udah muncul cintanya Bu ya? Dengan tetangga nanti saling cinta ya kan? Asal jangan sama suami orang, Ibu nggak boleh. Baik, kita akan kembali dan nanti juga spesial pada segmen ini Kiai, Gus, serta Sep, kita akan berikan pertanyaan kepada ibu-ibu kita yang cantik-cantik ini ya, untuk bertanya tentang Islam Agama Cinta. Mungkin kita langsung saja Kiai ya. Silakan, siapa yang ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwi dari Majelis Taklim Khairun Nisa, ingin bertanya, bagaimana di Indonesia banyak organisasi Islam yang berbeda-beda? Apakah dari perbedaan itu dapat timbul cinta dan kasih dalam persatuan? Baik. Terima kasih Ibu Wiwi. Luar biasa pertanyaannya. Karena tentang organisasi, nggak ada mungkin di sini yang lebih pakar daripada beliau nih. Kepada Kiai Helmi, karena beliau cukup aktif di bidang organisasi terbesar di Indonesia. Kiai, organisasi banyak. Muncul nggak cinta di tengah perbedaan organisasi yang banyak itu di Indonesia? Ya, alaikum bil jamaah. Alaikum bil jamaah. Jadi sesuatu yang dikerjakan dalam kebersamaan itu sebetulnya ada keutamaan. Ya. Nah, apakah dengan perbedaan-perbedaan jamiah itu, ya, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Wathon, ya Nahdlatul Wathon, Al-Wasliyah dan seterusnya. Apakah ini menjadi sesuatu yang merugikan atau menguntungkan? Ya, dari sisi dakwah. Ya. Kalau dilihat dari perspektif Indonesia, yang growth pertumbuhan populasi muslimnya, kemudian juga dari budaya
dari sosial kemasярakatannya, itu kan dari tahun ke tahun kan menunjukkan satu grafik yang sangat signifikan, ya, artinya lebih baik. Ya. Saya kira keberadaan ormas-ormas itu memunculkan sisi positif, ya. Bahwa ada perbedaan-perbedaan madhab dan seterusnya, itu menjadi sesuatu yang lumrah, ya. Karena Allah sendiri kan menciptakan manusia dalam keadaan berbeda. Ya. Itu konsep yang disebut dengan lita'arrafu, untuk saling mengenal, itu kan saling mencinta. Ya. Maka ormas itu boleh apa saja, ya, bebas apa saja, sepanjang ormas itu mengajak kepada kebaikan. Nah, jadi kalau ada banyak orang yang mengajak kebaikan, maka berlakulah yang disebut dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah, berlomba-lomba itu kan ada yang saling individu kita berlomba-lomba, ada antar jam'iyah berlomba-lomba, bahkan antar negara pun kita berlomba-lomba kan itu. Biasanya kalau antar organisasi, Kiai, biasanya apa faktor yang paling sering menimbulkan dalam tanda kutip intoleransi, saling? Ya biasanya kalau sudah bersentuhan dengan politik. Politik. Ya. Jadi maka untuk itu sebetulnya yang namanya ormas itu ya dia jam'iyah keagamaan, bukan jam'iyah politik. Jam'iyah politik, karena dia jam'iyah diniyah ijtimaiyah, organisasi kemasyarakatan keagamaan, maka sejak awal kan ormas-ormas ini ya seluruh dedikasi dan perkhidmatannya adalah untuk agama, untuk masyarakat, untuk keagamaan. Mereka makanya fokus ke pendidikan, dakwah, kesehatan, sosial kemasyarakatan itu. Baik. Ya, tapi kalau jam'iyah politik itu ada urusannya sendiri kan. Baik. Bahkan kalau saya simpulkan, Kiai, dan juga Ibu Wiwi tadi bertanya, kalau semakin melihat perkembangan dari organisasi-organisasi itu malah bukan menjauhkan dari perbedaan, malah justru akan mendatangkan cinta gitu, Kiai. Betul. Baik, mungkin sedikit Gus Rihab bisa menambahkan. NU, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, Al-Wasliyah, banyak sekali organisasi-organisasi yang ada di Indonesia. Mungkin tadi sudah lengkap sekali untuk Pak Himi, tapi saya nambahin paling menurut saya ya selama kita hidup secara harmonis, karena ittabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, kita harus mengikuti yang paling layak yang dari Tuhan kita. Mungkin kita cocoknya di NU, tapi ada orang lain yang cocoknya di Muhammadiyah. Nah, selama kita solid, nggak ada masalah. Baik. Selama kita solid, Ibu-ibu, kita bisa bergabung. Jadi ini saya melanjutkan tadi pertanyaan ini ya. Ini dalam kehidupan rumah tangga saja. Suami istri itu kan, saya mau tanya Bu, kita ini suami istri, Ibu udah puluhan tahun juga berkeluarga, banyak samanya atau banyak bedanya Bu? Bedanya. Oh banyak beda, curhat ini. Curhat. Itu kadang-kadang kalau suami istri nih ya, kita lagi jalan malam mingguan mau makan itu, ya kan? Mesti kan kita tanya mesti kita. Mau makan apa? Momi atau Ayang, ya, Mah, kita mau makan di mana Mah? Istri mesti jawabnya terserah papa aja deh di mana. Gak jadi tuh kayak kalau gitu. Ya udah kalau gitu mama aja yang menentukan. Kok aku lagi gitu. Bingung kita ini. Ya kan? Nah, maka ini ada kata-kata bijaksana. Ini yang bikin istri saya kata-kata bijaksana. Menikah itu bukan mencari persamaan. Tapi menikah itu adalah memelihara dan merawat perbedaan secara lebih indah. Subhanallah. Itu dahsyat itu. Luar biasa. Dahsyat itu. Ya kan? Itu berarti cinta, agama cinta. Berarti kalau kita gabungkan dengan organisasi, kita memelihara itu untuk... Ya, jadi adanya ormas-ormas yang banyak itu, kita memang tidak sedang mencari persamaan. Baik. Tapi kita merawat perbedaan itu secara lebih indah. Baik, luar biasa. Wah, itu clue-nya. Terima kasih, Kiai. Ini masih ada pertanyaan lagi, Kiai, Gus. Betul kita ya? akan... Masuk ya? Oh, masuk kata Ibu. Baik, ini masih ada pertanyaan lagi. Saya akan persilakan kepada Ibu siapa? Silahkan, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Srianti ingin bertanya. Pada hakikatnya Islam itu agama indah. Ya. Tapi masih dilihat kenyataannya adanya pengkhianatan, kecurangan atau bahkan kejoliman. Itu bagaimana menyikapinya
dengan hal itu. Baik. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaannya mungkin saya ke Gus. Gus, Islam tapi faktanya realitanya adalah tindakan kezaliman, pengkhianatan dan sebagainya. Ini tampaknya kalau sebelum dijawab, tampaknya bukan Islamnya ya, tapi orangnya. Iya. Silakan. Tapi Gus Rehab sudah jelaskan kan dari zaman Nabi juga masih sudah ada. Ya. Iya betul. Silakan Gus, tambah lagi Gus. Jadi Islamnya dalam bentuk konsep agama itu adalah sebuah agama yang membawa cinta kebersamaan, cinta kepada sama makhluk, cinta kepada segalanya, dan membawa kemudahan, membawa kesejahteraan, kasih sayang. Itu Islamnya, agamanya Islam ya. Tapi orangnya itu kan termasuk individual-individualnya. Jadi kita nggak bisa menentukan seluruh orang Islam pasti saling kasih sayang. Tapi agama Islam pasti kasih sayang. Gitu. Tapi orang Islam yaitu kembali kepada individual masing-masing. Jadi gitu. Menurut saya. Jadi kita harus promosikan Islam yang sehat, Islam yang penuh cinta, yang bisa mendorong masyarakat Islam luas untuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak mencerminkan itu. Gitu. Jadi tindakan kezaliman, intoleran dan ketidakadilan itu masih menjadi PR, Pak Kiai ya? Mungkin ya, jadi gini harus dibedain ya. Antara ajaran Islam di satu sisi dengan perilaku orang Islam sisi yang lain. Kalau Islam sebagai ajaran sempurna. Nggak ada yang kurang. Sahih. Ya, tetapi perilaku orang yang beragama ini, ya kan ada saja orang-orang yang kemudian mencemarkan Islam dengan perbuatan dolim dan seterusnya. Nggak usah orang lain lah. Kita saja kadang-kadang juga secara nggak sadar juga kita kan kadang-kadang juga dolim terhadap diri sendiri, terhadap yang lainnya. Jadi sejak zaman Nabi sudah ada yang namanya kemungkaran dan seterusnya. Bahkan sampai Nabi wafat juga kan kemungkaran itu masih tetap ada. Bukan berarti kita ini harus menolkan semua kejahatan. Ya, itu ikhtiarnya. Ikhtiarnya. Karena jangan-jangan kita sendiri juga menjadi bagian dari yang harus dibenerin gitu kan. Jadi menurut saya kita nggak usah. Jadi begini, mata kita menurut saya nggak usah terlalu banyak untuk melihat kekurangan orang lain. Jadi kita nanti lupa memperbaiki diri sendiri. Perbanyaklah waktu kita itu untuk melototin apa yang menjadi ulah kita untuk kemudian kita perbaiki. Jadi kita harus berbanyak melihat kesalahan kita agar kita punya banyak waktu dan kesempatan untuk memperbaiki diri sendiri. Baik, terima kasih banyak Kiai Helmi dan juga Gus Rehab. Intinya adalah Islam itu baik, tapi ini menjadi beban kita juga untuk membawa Islam itu tetap sebagai agama cinta. Sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam program Serambi Islami TVRI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian ulama dan umaro. Tidak terasa pemirsa dan juga ibu-ibu masih semangat? Sayang ini segmen terakhir Bu, semangat tapi alhamdulillah mudah-mudahan tetap semangat walaupun di segmen akhir. Temanya masih tentang Islam agama cinta. Di segmen terakhir kali ini kita juga akan, saya akan minta nih kepada Ustadz Asep juga nih. Untuk kalau sebut Islam agama cinta, apa yang mungkin ingin disampaikan atau mungkin yang menjadi keluhannya? Silakan Ustadz Asep. Baik, izin Kiai, izin Gus. Betul. Para pemirsa Serambi Islami TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang dipaparkan oleh guru-guru kita ini sangat luar biasa. Saya Al-Fakir hanya menambahkan sedikit saja. Saya teringat dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Rasulullah, cintai sesuatu itu sekedarnya. Karena bisa jadi yang kita cintai itu nantinya akan menjadi yang paling kita benci. Dan bencilah sesuatu itu sekedarnya juga. Karena bisa jadi sesuatu yang sangat kita benci itu adalah menjadi sesuatu yang paling kita cintai. Kira-kira itu keluhnya. Kira-kira cintanya ini cinta berlebih atau cinta sekadar ibu-ibu? Yang sedang-sedang. Kayak lagu itu. Tapi kalau konsep Islam, tadi sudah dijelaskan oleh guru-guru kita, ada Kiai Helmi dan juga Gus Rehab. Terakhir nih, saya minta kesediaan dari guru kita,
Kiai Helmi Faisal untuk memberikan, mungkin ada yang baru bergabung bersama kita di rumah terkait dengan tema kita Islam Agama Cinta, sekaligus memberikan kesimpulan dalam kajian kita pada pagi ini. Silakan Kiai. Ya, jadi sebetulnya jalan kita menuju ke surga itu dekat dengan kita, nggak jauh. Dan sebaliknya, jalan menuju ke neraka juga dekat sekali dengan kita. Nah, jalan menuju kepada surga itu, pintunya itu adalah dengan cinta, dan jalan menuju ke neraka itu adalah kuncinya dengan benci. Ya. Maka cinta itu mendekatkan dan benci itu menjauhkan. Mantap. Ya. Luar biasa, cinta mendekatkan. Kalau cinta mendekatkan, saya pun insya Allah akan siap mendekat, Kiai. Ya. Tentunya menjalankan, dalam konteks tema kita adalah menjalankan daripada ajaran-ajaran agama kita, ajaran Islam. Selanjutnya, Gus Muda, Gus Rihab Ilyas, tafadhal. Baik, jadi kesimpulannya Islam adalah agama yang membawa kemudahan, membawa kasih sayang sama makhluk, membawa kasih sayang sama makhluk, lingkungan, binatang, sesama manusia, tanpa melihat latar belakang apapun. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah, melanjut perkataan Kiai Hilmi, kita butuh kecintaan kepada sesama. Baik. Agama cinta adalah agama yang selalu memperhatikan untuk kebaikan bersama, gitu ya, Kiai. Gus, terima kasih banyak sudah memberikan ilmunya kepada kita pada pagi ini. Ibu-ibu juga terima kasih. Terakhir kita seperti biasa, Ustaz Asep akan minta kesediaan dari guru kita. Untuk kali ini, segmen kali ini saya persilahkan kepada Kiai Helmi Faisal untuk memimpin doa buat kita semua. Sebaik-baiknya doa itu adalah sholawat. Ya. Maka untuk itu saya mengajak kita semua membaca sholawat ashghil. Ayo. Ya, karena di situ sudah ada doa dan agar kita senantiasa bersama dengan Kanjeng Nabi. Untuk itu saya minta Ustaz Asep ini untuk memimpin sholawat ashghil. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Amin. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirrul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik pemirsa, itu tadi doa yang disampaikan oleh guru kita Dr. Kiai Haji Helmi Faisal. Mudah-mudahan doa tadi menjadi semangat kita untuk selalu istiqomah menyebarkan Islam agama cinta ke seluruh dunia. Tidak hanya di Indonesia tapi juga kepada seluruh dunia. Tentunya melalui, dalam konteks sekarang bisa melalui media digital dan sebagainya.
Terima kasih sekali lagi Kiai Helmi dan juga Gus Rihab, Ustadz Asep, ibu-ibu semua sudah bergabung bersama kita dalam program Serambi Islami. Akhirnya saya Muhammad Hizbullah mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qamarun sidanan nabi qamarun wajami sidanan nabi wajami Qamarun sidanan nabi qamarun wajami sidanan nabi